Oh, ayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, warahmatullahi. Balik lagi main Digimon Up ya. Dan sekarang kalian akan terkejut melihat Imperial Dramon saya yang udah level 99, teman-teman. Ya serius, udah level 99, udah Evo Mega, udah bisa unlock karakter lain. Ya unlock Digimon lain, beli telurnya aja gitu ya kan. Oke, terus ini juga ada apa lagi ya yang bisa diambil dari Imperial Dramon ini gitu. Iya iya udah tahu banner ini terus kan ini juga ada, oh iya, login ginian. Terus ini kita ambil kalau udah 8 jam harus diambil gitu kan. Terus ada iklan juga yang belum ditonton tuh, nanti saya tonton. Ya oke, sekarang kita masuk ke menu partner kita. Kita akan langsung unlock satu-satu nih telur-telurnya biar pada lahir semua bayinya. Kenapa saya lakuin ini ya? Karena biar nanti kalau Digimon kita butuh bonding, butuh dapetin makanan gitu kan. Kan kalau ditunggu berapa menit sekali ntar mereka keluar makanan, emot makanan gitu. Jadi kita tinggal klik 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 satu, dapet. Digimon yang lain juga ikut dapet di waktu yang bersamaan gitu loh, gitu teman-teman. Terus ya kita bisa nambah bondingnya semuanya kalau didapetin bonding secara berbarengan, misalkan jadi naik level bondingnya level 1 barengan tuh bisa kita ambil semua 10 100 DJ Emerald-nya. Jadi kalau misalkan kita punya 10 aja nih, 10 Digimon yang bondingnya udah naik level ke level 1, ntar kita dapat 1000. Itu contoh kayak gitu. Jadi sekaligus gitu. Kalau bisa langsung kenapa harus satu-satu gitu kan? Apalagi dapetin DJ Emerald buat unlock partner ini juga gampang, teman-teman. Kalau yang dua partner pertama bisa pakai ini, pakai item yang kita dapetin dari Evo Mega segala macem. Tapi kalau yang lain, kalau secara normalnya tuh 500 DJ Emerald, dan dapetin DJ Emerald itu di awal-awal teramat sangat gampang guys. Jadi kan nggak usah ragu, kan pakai aja semua tuh, satu-satu dapet Digimonnya. Terserah kan mau race yang mana dulu, jadi Mega siapa dulu gitu kan, atau mau bareng-bareng juga silakan. Tapi kalau saya sih prefer satu-satu sih. Ini aja saya bingung mau milih siapa teman-teman. Ini cuman saya satu-satu dibuka dulu soalnya teman-teman gitu. Ini yang di adventure dibuka-bukain dulu, habis itu yang di zero tuh sisa berapa tuh? Berarti tinggal Wormmon, Hawkmon sama Armadimon ya. Sisanya yang di Tamers 3 biji. Guilmon, Terriermon sama Renamon ya kan? Gitu. Tapi ini aduh bete banget guys. Buka satu aja ya Allah lama banget gitu loh. Kenapa sih? Kenapa harus lelet itu? Aduh, masih ada berapa biji lagi? Ya syukur saya recordingnya ini setelah kelar ya prosesnya. Aduh, kalau harus nunggu lagi nggak kebayang nih. Ampun. Tuh lama banget, satu doang loh. Satu doang pakai tulil. Udah kayak telepon rusak kayaknya. Tulil tuh gitu, lama banget lagi. Kayak telepon udah rusak, nge-lag pula. Aduh. Nah. Oke. Kita sampai lumutan kali nungguin beginian doang. Tapi satisfying juga ngeliat animasinya, jadi kayak tulil gitu, tahu-tahu jadi baby ya kan, baby di zaman yang lain. Akhirnya sampai juga Wormmon ya. Kita ini bukanya berurutan guys, dari Agumon malah, soalnya kita unlock Vmon duluan, jadi startnya dari Agumon, Gabumon, terus berurutan aja, terus begitu kelar adventure langsung Wormmon. Harusnya kan Vmon dulu ya, itu teman-teman. Kemarin bisa aja aku pilih Guilmon ya teman-teman, cuman enggak deh, aku lebih suka Vmon buat tampilan kayak gini.
pixel artnya juga, wah itu Vmon juga keren teman. Aku emang suka evolusi Vmon soalnya, makanya aku pilih dia duluan gitu loh. Dan Imperial Dramonnya, aduh GG banget sumpah. Dragon modenya itu loh. Ini tinggal satu lagi akhirnya setelah Zerimon, kemudian telurnya Renamon, siapa tuh jadi Relemon ya teman. Oke, terakhir kita udah sampai di partner terakhir kita untuk dibuka teman-teman. Nah itu enaknya teman-teman, kalau kita udah level 99 dan Evo Mega, kita bisa langsung buka semua, jadi nggak usah satu-satu gitu loh. Ini biar kalian yang mau main tahu aja ya. Tapi kalau mau dapetin gacha-gacha Agumon sama Wargreymon udah telat sih. Mending kalian fokus kumpulin di Emerald-nya buat gacha yang besok aja. Ya sekarang, oh kita belum ganti karakter ya. Gacha yang besok itu BTW ini apa? Time Stranger ini collab sama, ini kita jadi dapetin si ini apa, si Aegiomon dan Inori jadi buddy. Terus SP supportnya itu si Aegiokusmon yang basic formnya yang ini yang merah teman-teman. Gila keren banget ya. Gak sekalian Jupitermon gitu, tapi Aegiokusmon emang OP sih teman-teman. Aegiomonnya sendiri aja udah bisa, udah sanggup ini nyamain Olympus 12 kan gitu, apalagi Aegiokusmon dan Jupitermonnya loh. Ini aku nungguin Jupitermon muncul di game ini, kayaknya masih agak lama ya. Apa lagi tuh tadi errornya. Oke sekarang kita coba aja main PvP. Jadi PvP nya begini doang, kita kayak push rank gitulah teman-teman. Nggak ngerti saya juga ya. push rank kita cari yang poin ininya, poin serangannya itu lebih kecil atau sama dari kita lah biar gampang. Pokoknya jangan sampai yang terlalu jauh lah, jauh lebih gede dari kita, nyari mati itu namanya Cok. Ini tuh animasinya serang-serangan kayak gini aja, karena lawannya sama-sama make SP recovery. Aduh kalah kan. Ini yang bikin aku males nih. PvP dari grup Facebook juga pada nyaranin pakai SP recovery biar gacor. Nah, ujung-ujungnya buat PvP anjing. Jadi ini jadi OP semua. HP recovery-nya jadi terlalu gacor, jadi susah buat ditembus. Jalan. Satu-satunya harapan kalau kalian mau push dari awal tuh ya cari yang pakai ini apa, pakai attack gitu, attack combo, attack critical atau defense stun gitu, defense counter attack. Tapi kalau defense tuh tengah-tengah lah ya teman-teman, soalnya dia bisa stun bisa counter attack tuh dua-duanya. Aduh kampret juga. Kalau SP skill jago juga sih, cuman nggak begitu sakit, lebih bagus kok emang SP recovery. Cuman jadi meta gaming, jadi bikin bosen aja, monoton banget skill setnya. Skill set apa sih namanya, rosternya pakai begituan ya. Jadi tiap nemu lawan PvP dikit-dikit SP recovery, dikit-dikit SP recovery, terus begini battlenya lama jadinya sampai lumutan. Kalau kitanya crit, oh gila, kitanya crit terus dianya HP-nya langsung kekurus abis tuh. Kayak itu tadi kita menang kayak gitu, hoki itu temen-temen ya. Bete sumpah. Sudahlah, lupakan saja. Imperial Dramon udah dapet makanan lagi. Apakah sudah saatnya kita ganti Digimon ya teman-teman? Waktu itu, waktu recording ini aku belum tahu gitu kalau bisa dapat berbarengan gitu makanannya, atau kita tunggu beberapa jam supaya itu apa, waktunya rada keulur. Jadi pas Imperial Dramon makan, kita ganti Digimon yang lain udah tinggal diambil aja makanannya, terus gitu-gitu terus sampai
loop berikutnya kita ulangin aksi yang sama gitu, dari partner kita ke Imperial Dramon ke partner kita yang lain, ambilin makanannya, bondingnya nambah, syukur-syukur ya kan. Terus tau-tau bonding satu semua, langsung wah ambil tuh hadiah gitu. Nah itu kita lawan Apokalimon ya teman-teman. Bagus nih lawan Apokalimon, kita udah berapa poin nih, gila cok, udah paling OP ini. Oke, ini kemarin aku recordingnya terakhir deh pakai Imperial Dramon sebelum ganti ke partner selanjutnya. Kalian kira-kira bisa tebak gak saya pakai apa teman-teman? Kalau kalian tahu saya itu orangnya cukup edan ya teman-teman, apalagi kalau soal perfeksionis itu. Kalau ngeliat suatu udah ada tapi kurang lengkap tuh aku paling nggak bisa teman-teman. Jadi ya misalnya ini Imperial Dramon Dragon mode ya kan, terus kok fighter modenya di War Moon gitu, ketep malah bocorin sendiri. Nah ini cara buat ini masuk ke Apokalimon, tapi sejak update tadi banget, update yang kemarin dong, hari Kamis ya kalau nggak salah, update hari Kamis kemarin, kalian nggak usah pusing-pusing lagi kalau mau raid Apokalimon karena udah dibenerin dari sananya teman-teman ya gitu. Oke, kita ganti si budukan daun ini aja teman-teman, biar kita bisa dapetin Imperial Dramon fighter mode gitu. Aduh, kita skip aja ya ke momen Shinka-nya teman-teman. Ini cuman ngelempar gelembung doang, lama lagi ya. Padahal cuman sampai level 5 doang, lama bayangin. Nah ya, kita skip sekarang juga. Sampai sini aja deh, saya juga mau jelasin tentang fitur Digivice. Jadi ini ada resetnya juga, yang mana kalian bisa dapetin poinnya dari ini special orb, network ops apa gitu, yang melawan Diaboromon itu ngerit. Kalian harus cari partinya, tapi gampang kok nyari partinya, otomatis. Terus tinggal attempt aja, ntar ada 5 ronde lawan musuh sampai dapat Diaboromonnya di lawan di situ ya kan, baru dapat poin buat reset ini, dan juga leveling item-item yang udah kita dapetin di Digivice gitu kan. Sesimpel itu ntar dapat efek yang bagus-bagus, bisa di stacking juga teman-teman. Kemudian sekarang sudah saatnya kita evo si Leafmon-nya. Oke, Shinka. Oke, ini dia, langsung aja kita klik dan berubahlah dia. Ya, jadi kalau dari baby 1, baby 2 sampai rookie itu evolusinya kayak gini semua ya teman-teman. Sampai champion juga. Itu kalau adventure. Kalau tamers aku nggak tahu ya. Mana yang tamers cuman 3 biji lagi. Yang Guilmon, Terriermon dan Renamon trio itu doang teman-teman. Dan akhirnya kita mendapatkan Minomon teman-teman. Kita sambil dengerin lagu ininya ya. Lumayan nih lagu, bisa disetel juga. Nanti saya kasih lihat cara buat nyetel lagu tanpa harus nunggu evo lagi ya teman. Ini sekalian aja kita nge-push ya di sini teman. Kita lihat encyclopedia, nggak usah deh. Kalian lihat tuh, baby 2 ngelawan Mega, buset, udah Meganya Dark Master lagi tuh, lihat tuh. Gelo emang gitu kan. Partner level up, level masih level berapa, lawannya Mega, ya ampun. Nah ini cara buat kalian nentuin rarity sama nentuin jumlah hologram device yang bakalan kepake buat naikin level sama dapetin bitnya ya teman-teman. Bit itu uangnya teman-teman. Nah kalau kalian misalkan pilih rarity-nya SSR, ya udah di bawahnya SSR auto kejual. Tapi kalau dapat SSR itu kalian bisa nanti ada otomatisnya dipakein SSR ke atas. Jadi kalau misalkan kalian set rarity-nya SSR terus kalian dapat UR atau GR tuh auto dipakai, auto bisa kepake gitu. Jadi kan pilih equip dulu, terus cek statusnya naik atau enggak, baru di sell gitu caranya teman-teman ya.
Nah ini cara kita milih BGM nih. Kalau BGM-nya udah kelar, terus kita bisa pilih ada butterfly dan lain sebagainya. Bahkan BGM dungeon lain, BGM dari tab yang lain juga ada di sini teman-teman. Wah enak banget nih main kayak ginian ya teman-teman. Jadi kita bisa sambil ngobrol-ngobrol santai juga kalau main Digimon Up, terus di recordnya belakangan juga bisa kayak gini, kayak saya sekarang gitu. Makanya saya kalau ngomong di sini tuh spontan aja, nggak gimana-gimana gitu loh. Ya kan? Terus kalian gimana? Udah nyobain belum? Digimon kalian apa coba yang di sini teman-teman? Saya pengen tahu kalian nge-race Digimon apa aja, karena banyak juga yang main, banyak juga yang nge-hate speech, banyak juga yang cuman nonton doang tapi ikut seneng lah kalau ngelihat orang lain dapat Digimon yang mereka senengin gitu. Kalau itu wajar teman-teman, tapi kalau hate speech kayaknya agak berlebihan deh teman. Game ginian doang. Oke, kita langsung skip Shinka jadi Wormon ya, karena saya nggak suka buang-buang waktu di sini. Jadi saya rangkap aja videonya, ini udah level 20-an teman-teman. A few moments Oke, later. few moments later. Akhirnya kita bisa Shinka jadi Stingmon. Tuh, Evo scene-nya sama semua. Kayak barcode keluar ke langit, habis itu langsung berubah gitu jadi level selanjutnya. Tapi untuk ultimate dan mega tuh udah lain teman-teman. Kalau seri Zero tuh kan ultimate-nya itu Jogress ya, terus meganya ya Kyokyo Shinka dari hasil Jogress-nya. Beda sama Adventure. Kalau Adventure itu jadi telur lagi, ultimate-nya dari telur, ketutupan efek telur gitu, terus jadi ultimate ke mega juga sama kayak gitu. Nah kalau Tamers kalian tahu sendiri ada efek-efek yang beda teman-teman, kayak di animenya gitu kan, ada lingkaran-lingkarannya gitu yang ngebungkus Digimonnya. Terus nah itu nge-warp dari rookie ke mega evolusinya, padahal evonya dari ultimate gitu, bener-bener dimiripin sama di animenya gitu. Wah gila nih, Stingmon keren sih teman-teman. Tidak salah pilih untuk melengkapin Imperial Dramon terlebih dahulu, biar Dragon mode ada temannya Fighter mode gitu kan. Oke, sepertinya untuk video kali ini aku sampai Stingmon dulu aja. Untuk Dinobimon dan Imperial Dramonnya lain kali. Ini aku mau kasih tunjuk juga suatu yang lain soalnya kan. Oke. Ini Stingmon di ensiklopedianya, wih keren banget ya, mirip kayak Kamen Rider gitu, serangga humanoid gitu kan. Dan di eranya dulu ya, Digimon kayak Stingmon tuh jarang yang serangga dan humanoid gitu. Terus sekarang kita mau coba PvP. Nah kalau PvP di Battle Terminal tuh emang kita juga harus ngeliatin rank sama power levelnya gitu. Kalau power levelnya rendah juga nggak menjamin, soalnya ini meta gamingnya SP recovery. Aduh, itu SP recovery walaupun beda jauh kadang-kadang malah bisa kita yang kalah gitu, nggak jelas metanya. Ini yang aku kurang suka sih, metanya sih. Orang-orang pada pakai SP recovery, pada FOMO pakai begituan buat meta ini. Serius dah tuh, baru aja masuk lagi SP recovery semua, kayak nggak ada set yang lain aja kan. SP recovery lagi, power levelnya itu yang merah itu berarti jauh di atas punya kita ya teman-teman. Kalau yang hijau itu setara atau ke bawah lah, masih aman gitu. Tapi kalau kita bisa ngalahin yang merah sih, kita bakal dapet ranknya lebih tinggi lagi. Misalkan kalau kita lawan yang aman nih, kita dapat ranknya 17 ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau agak tinggian dikit ranknya ya
rank atau power levelnya kita bisa dapat ranknya naik 23 gitu. Nah, betul ini kita skip lagi deh teman-teman, kita langsung aja di sini Evo Jogressnya. Wih gila. Udah level 40 Stingmonnya. Dan jadilah bukan Pile Dramon. Kalau Pile Dramon mah XP1 kemarin. Ini adalah Dino Bimon gitu kan. Ya elah. Baterai lemah, bodoh amat. Jadi ini aku recording udah berapa hari dah. Berapa hari main? 3 hari kayaknya. 3 hari baru dapat ultimate kedua gitu. Soalnya emang kemarin tuh sebelum update sama maintenance itu emang lagi seret-seretnya. Nah kebetulan aja nih, tau-tau wih gacor Kang gitu. Hologramnya ih gila, kemarin dapat banyak tuh. Terus kita juga dapat tiket dungeonnya banyak, jadi kita bisa gacor parah itu mainnya, ngumpulin resource-nya segala macam gitu tanpa harus ngeliat iklan. Ya iklan buat tambah-tambah aja sih gitu. Kita gacha-gacha dulu lah ya. Nah, terus kita akan kemana lagi ya? Nyobain Dino Bimon dulu kah? Kita test drive dulu kah? Gitu kan. Nah kita sambil dengerin lagunya aja ya. Terus ini kita kumpul-kumpulin dulu, padahal udah nggak ada gunanya juga sih, soalnya pasnya udah aku ambilin semua dan aku nggak ambil premiumnya soalnya harus top up. Gila ya, edan kita langsung unjuk kebolehan di Apokalimon ya teman-teman. Kita akan lihat seberapa destruktif si Dino Bimon ini. Apakah kita bisa naik merangkak lebih jauh lagi. Dan saya akan akhiri videonya setelah Imperial Dramon setelah Dino Bimon ini kelar ngelawan makhluk ini ya. Oke, sekian dulu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata saya Roku undur diri. Hai, Roku Scary, see you. Dan kalian pantengin aja sampai habis ini si Apokalimonnya sama saya ya. Bye. Betul, ini baru jadi kemarin sih. Baru banget kemarin. Jadi hari Jumat. Kemarin kan Sabtu upload nih gitu. Bye.